Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana binimatil iman wal islam wa nusolli wa nusalimu ala khairil anam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azmain amma ba'du. Selamat datang kembali di e-learning pelajaran bahasa Indonesia. Apakah kalian masih tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran? Harus tetap semangat ya, meskipun kita masih harus belajar secara online. Tetap jaga kesehatan dan juga kebersihan, gunakan masker jika keluar rumah dan juga sering-sering mencuci tangan. Ustazah akan ingatkan kembali, setiap pelajaran bahasa Indonesia, kalian siapkan terlebih dahulu buku paket dan juga catatannya. Catat atau rangkum hal-hal yang penting yang ada pada video pembelajaran agar tidak terlewat. Kemudian catat hal-hal yang sekiranya tidak kalian pahami dalam video pembelajaran, dan setelah menonton video tersebut, kalian dapat langsung tanyakan pada ustazah. Kemudian, jangan lupa untuk mengkonfirmasi kehadiran di grup Telegram agar kehadiran kalian dapat ustazah catat sehingga ustazah tahu bahwa kalian hadir di kelas kita hari ini. Insya Allah, pembelajaran hari ini kita masih akan melanjutkan bab 3, yaitu teks anekdot untuk kesadaran sosial. Sebelum kita masuk ke materi, tentu saja kita perlu mengetahui kompetensi dasar dari pembelajaran kali ini. Kompetensi dasar untuk hari ini kita hanya akan mempelajari satu kompetensi dasar ya, yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan dari teks anekdot. Dari kompetensi dasar itulah kita dapat juga tahu tujuan dari pembelajaran kita kali ini, yaitu agar kita dapat menganalisis struktur dan kebahasaan dari teks anekdot dengan benar. Semoga tujuan pembelajaran kita hari ini dapat tercapai secara maksimal ya. Pada minggu lalu, kita sudah membahas tentang beberapa hal dari teks anekdot. Masih ingatkah kalian apa saja yang telah kita pelajari? Mari kita mengulas terlebih dahulu materi sebelumnya untuk mengingatkan kembali kita pada materi yang sudah kita pelajari. Ada yang masih ingat apa itu teks anekdot? Nah, teks anekdot adalah sebuah cerita lucu atau menggelitik yang bertujuan memberikan suatu pelajaran tertentu. Kisahnya biasa melibatkan tokoh tertentu yang bersifat faktual ataupun terkenal. Jadi, ustazah harap kalian mengerti apa itu teks anekdot. Setelah ini ya, selain pengertian dari teks anekdot, ada juga ciri-ciri dari teks anekdot. Ada yang masih ingat? Nah, ciri dari teks anekdot ini yaitu yang pertama, teks anekdot merupakan cerita atau narasi singkat. Nah, di dalamnya ada tokoh, alur, dan latar. Tokohnya bersifat faktual, alur berupa rangkaian peristiwa, dan memiliki latar. Selain itu juga ada ciri lain, yaitu berbentuk lelucon dan mengandung kritik yang bisa menjadi bahan pelajaran bagi khalayak. Lalu, apa lagi yang telah kita pelajari dari pelajaran sebelumnya? Pada pelajaran sebelumnya, kita juga telah mempelajari bagaimana mengevaluasi teks anekdot yang benar. Kita dapat melakukannya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan karakteristiknya. Nah, sekarang kalian sudah mengingat kembali materi sebelumnya kan? Kenapa kita perlu mengingat lagi materi-materi yang telah kita pelajari? Agar materi yang akan kita pelajari selanjutnya lebih mudah untuk kita pahami. Hari ini kita akan belajar menganalisis isi, struktur, dan kaidah kebahasaan teks anekdot. Nah, yang pertama kita akan mempelajari isi dari anekdot. Teks anekdot memiliki berbagai tema. Ada yang berkenaan dengan tema politik, ada pula yang terkait masalah hukum. Banyak pula anekdot yang berkenaan dengan kebiasaan masyarakat sehari-hari atau tentang sosial.
Tema-tema itu dapat kita ketahui melalui tokoh utamanya dan kata-kata yang dominan muncul pada anekdot itu. Sebagai contoh, anekdot berjudul Khutbah Nasruddin. Anekdot tersebut bertokoh Nasruddin sebagai seorang pembicara. Nah, anekdot tersebut bercerita tentang kebiasaan-kebiasaan masyarakat ketika mengikuti khutbah yang umumnya bersifat pasif. Dalam arti hanya berharap pada pemberian ilmu dari pembicara, tanpa mau mempersiapkan diri ataupun berusaha untuk berbagi dengan peserta lain. Nah, contoh tersebut adalah contoh anekdot yang bertema tentang sosial. Setelah kita mengetahui isi dari teks anekdot, kita juga perlu mengetahui tentang struktur anekdot. Anekdot memiliki 5 struktur atau 5 unsur yang membangunnya. Nah, yang pertama ada abstrak. Abstrak adalah pendahuluan yang menyatakan latar belakang atau gambaran umum tentang isi suatu teks. Kita dapat melihat contoh abstrak dari teks anekdot sebelumnya. Nah, ini akan Ustaz bacakan. Suatu ketika, orang-orang di kota mengundang Nasruddin untuk menyampaikan khotbah di sebuah majelis. Nah, bagian itu berfungsi sebagai pembuka cerita dengan menceritakan latar terjadinya peristiwa dalam anekdot itu. Nah, yang kedua ada orientasi. Bagian cerita yang mengarah pada terjadinya suatu krisis, konflik, atau peristiwa utama. Bagian inilah yang menjadi penyebab timbulnya krisis. Untuk bagian orientasi, contohnya adalah kalimat tersebut. Ketika tiba di mimbar, dia mendapati bahwa sebagian besar hadirin dalam majelis itu tidak terlampau bersemangat untuk mendengarkan khotbahnya. Nah, keadaan majelis yang tidak terlampau bersemangat mendengar khotbah Nasruddin merupakan pemicu bagi timbulnya krisis bagi anekdot itu selanjutnya. Kemudian yang ketiga yaitu kompilasi. Bagian dari inti peristiwa suatu anekdot. Jadi kompilasi ini adalah bagian inti peristiwa dari suatu anekdot. Pada bagian itulah adanya kekonyolan yang menggelitik dan mengundang tawa. Berikut contoh dari kompilasi ini. Kemudian ia turun dari mimbar dan berjalan pulang. Kali ini orang-orang benar-benar dibuat bingung. Akhirnya mereka memutuskan untuk mencoba sekali lagi dan mengundanginya agar datang lagi pada minggu depan untuk menyampaikan khotbah. Minggu depannya, ketika naik mimbar, Nasruddin lagi-lagi bertanya, "Apakah kalian tahu materi yang akan saya sampaikan dalam khotbah ini?" Kali ini hadirin sudah siap-siap untuk pertanyaan itu. Sebagian dari mereka menjawab tidak, dan sebagian lagi menjawab iya. Nah, cuplikan itulah yang bagian yang paling menggelitik sebagai fokus masalah sekaligus berisi kritik atau pemicu terjadinya peristiwa dalam orientasi. Nah, selanjutnya yang keempat, reaksi, tanggapan, atau respons. Reaksi yang dimaksud dapat berupa sikap, mencela, atau menertawakan. Bagian ini sering kali mengejutkan, sesuatu yang tidak terduga atau mencengangkan. Contoh, untuk reaksi ini adalah Nasruddin pun berkata lagi, "Baiklah kalau begitu, sebagian yang sudah tahu bisa menceritakan kepada sebagian lainnya yang belum tahu." Dan ia pun lagi-lagi kembali turun meninggalkan mimbar. Nah, respon yang mengejutkan itu ditunjukkan Nasruddin, sekaligus sebagai penunjuk cerita dalam anekdot itu berakhir. Nah, yang terakhir adalah koda. Penutup atau kesimpulan sebagai petanda berakhirnya cerita atau kesimpulan sebagai persetujuan, komentar, ataupun penjelasan atas maksud dari cerita yang dipaparkan sebelumnya. Bagian ini biasanya ditandai oleh kata-kata seperti itulah, akhirnya, demikianlah, ditandai. Keberadaan koda bersifat opsional, bisa ada ataupun tidak ada. Jadi, struktur dari anekdot ini ada 5,
Yang pertama, ada abstrak, kedua orientasi, kemudian ada komplikasi, ada reaksi, dan juga yang terakhir ada koda. Nah, setelah mempelajari struktur, kita juga akan mempelajari kebahasaan dari anekdot. Ada 7 kaidah kebahasaan anekdot. Yang pertama, banyak menggunakan kalimat langsung yang bervariasi dengan kalimat-kalimat tidak langsung. Kalimat langsung merupakan petikan dari dialog para tokohnya, sedangkan kalimat tidak langsung merupakan bentuk penceritaan kembali dialog seorang tokoh. Kemudian yang kedua, pada umumnya menggunakan nama tokoh utama orang ketiga tunggal, baik dengan menyebutkan langsung nama tokoh faktual maupun tokoh yang disamarkan. Jadi seperti yang tadi contohnya yaitu Nasruddin. Kemudian yang ketiga, banyak menggunakan keterangan waktu. Hal ini terkait dengan bentuk anekdot yang berupa cerita. Nah, yang keempat, ada banyak menggunakan konjungsi penerang atau penjelas, seperti bahwa. Ini terkait dengan dialog para tokoh yang diubah dari bentuk langsung ke kalimat tak langsung. Jadi kalimat langsung itu kalimat yang seperti dialog atau ada kutipannya, sedangkan untuk yang tidak langsung adalah kalimat yang tidak ada petikannya. Kemudian yang kelima, banyak menggunakan kata kerja material, yakni kata yang menunjukkan suatu aktivitas. Hal ini terkait dengan tindakan tokohnya dan alur yang membentuk rangkaian peristiwa atau kejadian. Selanjutnya ada yang keenam, banyak menggunakan kata kerja mental, yakni kata yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan seorang tokoh. Nah, untuk yang terakhir, yang ketujuh yaitu banyak menggunakan kata penghubung atau konjungsi yang bermakna kronologis, temporal, seperti akhirnya, selanjutnya, atau lalu. Jadi, apa saja kaidah kebahasaan untuk anekdot? Pertama, yaitu banyak menggunakan kalimat langsung, kata ganti orang ketiga, keterangan waktu, konjungsi penerang, konjungsi temporal, kata kerja material, dan juga kata kerja mental. Jadi ada 7 kaidah kebahasaannya ya. Nah, pelajaran hari ini kita sudah belajar tentang isi, struktur, dan juga kebahasaan dari teks anekdot. Apakah kalian sudah paham? Jika ada yang masih membuat kalian bingung, silakan untuk tanyakan langsung pada ustazah. Sebelum ditutup, ada tugas ya untuk mengetahui pemahaman kalian dari yang sudah kita pelajari. Nah, tugasnya ini, carilah satu contoh teks anekdot, kemudian analisis struktur dan juga kebahasaan dari teks anekdot tersebut. Jadi, kalian menganalisis struktur dan juga kebahasaannya dari teks anekdot itu, cari satu contoh saja. Kumpulkan hari ini. Ustazah tunggu pengumpulan terakhirnya itu pukul 8 malam. Langsung saja kirim ke Telegram ustazah langsung. Nah, insya Allah minggu depan kita masih akan melanjutkan pembahasan bab 3 teks anekdot bagian D, yaitu menyusun teks anekdot. Insya Allah karena minggu depan adalah pekan ketiga di bulan ini, kita akan belajar menggunakan Google Meet ya. Silakan untuk mendownload terlebih dahulu Google Meet di HP atau laptop kalian masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Setelah ini kita akan diskusi di grup Telegram ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.